بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وتودع زينة الحساب. Dan yang keempat, tawadu itu perhiasan turunan yang sempurna atau turunan mulia. Dan yang keempat, tawadu itu perhiasan turunan mulia. Wahwa, dan adapun hasab, ma ya'uduhu al-insanu, yaitu perkara yang dihitung-hitung oleh manusia, yaitu perkara yang dihitung-hitung oleh manusia, min mafakhiri abaihi, dari keagungan-keagungan bapaknya, dari keagungan-keagungan bapaknya, au min manakibi nafsihi, atau dari kemuliaan-kemuliaan atau manqobah dirinya, min dinihi, dari agamanya, min dinihi, dari agamanya, wa malihi, dan dari hartanya, wa malihi, dan dari hartanya, wa judihi, dan dari kebaikannya, wa judihi, dan dari kebaikannya, wa saja'atihi, dan dari kedermawanannya. Di sini enaknya wa saja'atihi, dan dari keberaniannya gitu. Dan dari keberaniannya. Famin amarati tawadu'i, maka sebagian dari ciri-ciri sifat tawadu itu, maka dari sebagian ciri-ciri sifat tawadu itu, hubbul khumuli, suka menyamarkan dirinya. Hubbul khumuli, suka menyamarkan dirinya. Wa qabulul haqqi, dan menerima kebenaran, mimman ja'a bihi, dari orang yang datang padanya, mimman ja'a bihi, dari orang yang datang padanya, min syarifin, baik dari orang yang mulia, min syarifin, baik dari orang yang mulia, au wadi'in, atau dari orang yang rendah, au wadi'in, atau dari orang yang rendah. Nah, ini yang keempat, yaitu wa tawadu'u zinatul hasabi, bahwasana kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an,
Dari 8 perkara ini, yang keempatnya adalah tawadu itu merupakan perhiasan turunan mulia. Jadi memang rata-rata orang kalau punya kemuliaan, rata-rata kebanyakannya sombong. Hati-hati. Bapak kita kaya, atau bapak kita orang besar. Terkadang kita anak itu merasa anak bapak kita orang hebat, lalu kita bertingkah aneh karena kita merasa punya backingan hebat, orang tua hebat. Jadi banyakkan lagu-lagunya, kebanyakan. Nah, kita di sini hati-hati, jangan nyampe. Pokoknya siapapun orang tua kita, mau bagaimanapun latar belakang orang tua kita mah jangan suka aneh-aneh. Ya, karena anak yang hebat itu anak yang gak suka ngedompleng dari orang tua. Percuma bapak kita hebat, kita numpang pamor dari nama orang tua kita, sedangkan kita payah, percuma. Jadi jangan suka, terus jangan sedih orang tua kita bukan orang hebat, terus kita gak bisa jadi hebat gitu. Selalu bisa, selagi kita mampu. Jadi jangan kait-kaitan diri kita ini dengan kemuliaan atau rendahnya orang tua kita, jangan. Bahaya. Kalau lagi ngaitin orang tua kita hebat, kita jadi sombong. Kalau lagi ngaitin diri kita orang gak hebat, orang tua kita orang biasa, kemudian kita akhirnya merasa terhina, itu jangan. Akhirnya ntar gak ada semangat untuk memotivasi diri kita. Kalau begitu akhirnya minder. Bahaya. Jadi orang tua kita hebat, kita jangan sombong. Orang tua kita biasa saja, kita nggak boleh minder. Karena kan kita beda dengan orang tua kita. Nah, apa yang disebut dengan turunan mulia? Wa huwa ma yu'adduhu al-insanu min mafakhiri abaihi. Yang dimaksud dengan turunan mulia atau hasab, yaitu perkara-perkara yang dihitung-hitung oleh orang. Min mafakhiri abaihi, dari perkara-perkara keagungan bapak kita. Jadi bapaknya hebat, itu disebut-sebut orang. Disebut-sebut orang tuh. Pokoknya perkara-perkara yang hebat itu, jadi kita ini pengaruh mulia ini karena orang tua kita hebat atau kakek kita hebat. Hati-hati loh. Orang tua kaya, anak belum tentu kaya. Jangankan itu. Orang tua kita ulama, belum tentu kita jadi ulama. Bahkan kalau Nabi, belum tentu orang tuanya Nabi, anaknya Nabi, belum tentu. Mana contohnya? Kan'an siapa? Anaknya Nabi? Nabi Nuh siapa? Nabi. Enggak jadi Nabi, karena durhaka. Oh, luar biasa. Ulama-ulama kita banyak yang dari orang-orangan biasa, dari orang-orang biasa banyak betul. Uwais Al-Qarni, siapa lagi? Oh, banyak banget, wah, di kalangan-kalangan biasa. Imam Syafi'i, anak yatim, biasa hidup susah awalnya banyak. Ulama-ulama besar, orang-orang besar itu banyak yang latar belakangnya itu awalnya orang-orang susah. Lah kok mereka jadi sukses? Karena mereka itu tidak pernah mengaitkan orang tuanya, tapi mereka menjaga nama baik orang tuanya. Tapi nggak ngatin orang tuanya, enggak. Gue nggak mau ngedompleng sama orang tua gue nggak mau. Kalau sekarang kan banyak nih orang ngedompleng, anjing mumpung nggak? Banyak lah itu, mencret semua kalau begitu. Jadi, ya Halil, bapaknya katanya ustadz, belum tentu jadi ustadz dia. Kalau dia nggak belajar, tapi kalau dia belajar karena keturunannya gennya di gen saya, dia belajar bisa jadi. Memang gen itu mempengaruhi, memang lebih condong. Tapi kalau misalkan dia nggak mau belajar, nggak bisa. Tergantung dianya, kayak Gozal, bisa jadi pecundang, bisa. Calang jadi calang dong. Telur calang, tembuhuk, bisa. Jadi tergantung kita. Jadi jangan ini sebenarnya kata-kata ini motivasi buat kita dan bisa merendahkan kita ini.
Motivasinya bagaimana? Ya enggak semuanya ulama-ulama itu terlahir dari para ulama. Dengan didikan, punya bersungguh-sungguh kita di sini. Hari ini kita pecundang, enggak masalah orang nyebut kita pecundang, kita buktikan nanti bahwa kita adalah bukan pecundang. Jadi biarkan orang hari ini menyebut kita pecundang, enggak masalah. Hari ini orang menghinakan kita, enggak masalah. Kita buktikan bahwa kita ini bukan orang yang hina. Oh, jangan langsung kita terbunuh, karena Allah melihat kita ini bukan dari kemuliaan martabat, tapi dari kemuliaan iman. Iman kita sama Allah. Hati benar nih. Aw min manaqibi nafsihi, atau dari manqobah atau kemuliaan dirinya. Dirinya siapa? Diri bapaknya. Jadi perjalanan nih karena kemuliaan yang dimiliki oleh bapaknya ini hebat nih. Kemuliaan, misalkan bapaknya ulama, jadi disebutkan manakib, kayak guru sekumpul. Guru sekumpul dan manakib. Bahkan ada manakib Sultan Syekh Abdul Qadir Jalani, Sultan Aulia, itu manakibnya itu disebut manqobah, perjalanan kemuliaan beliau itu. Itu diceritakan. Orang-orang semua mencirakan manakib. Nanti jangan sampai kita ini diceritain sama orang ketika kita udah mati, manakib kita jelek. Na'udzubillah, subhanallah. Manakib itu disebut ada manakib, makanya yang punya manakib itu rata-rata para kiai, para ulama, dan rata-rata wali yang punya manakib. Oh, sejarah kemuliaan beliau semasa hidup, karomah-karomahnya itu ketika masih hidup enggak akan ada. Ketika hidup itu orang nggak akan diceritakan. Tapi ketika meninggalnya, begitu nanti meninggal, kayak Imam Syafi'i meninggalnya. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus sampai Imam Hambal, semua meninggal. Pas sudah meninggal ini disebut manakib itu. Terus dari para sahabat pun sama. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab masih ada, orang nggak berani nyeritain. Karena masih ada bisa jadi fitnah. Tapi ketika udah meninggal, luar biasa. Kemuliaan manakib perjalanan kemuliaan hidupnya itu dibahas. Ulama-ulama semua lah. Enggak usah jauh-jauh lah, kita bicara ulama Banten lah. Banyak. Abu Ya Dimyati, Abu Ya Bustami, Syekh Asnawi Caringin. Ketika masih adanya orang biasa aja mau beliau. Cuma ketika udah meninggal, nah karomah-karomahnya nongol, trak, kemuliaan itu. Nah, pertanyaan nanti kita bagaimana nanti kita? Apa yang bikin manakib kita bisa menjadi mulia? Ibadah. Target kita Allah. Jadi kalau ulama-ulama itu, wali-wali itu targetnya cuma Allah dong, makanya mereka setelah mati pun mereka mulia. Walaupun selama hidupnya banyak yang memfitnah mereka. Karena targetnya Allah, maka ketika mereka mati, mulia terus mereka itu. Jadi jangan kita terpengaruh dengan manusia sekeliling kita ini, jangan sampai terpengaruh. Oh, sejarah itu akan membuktikan dengan sendirinya, manakib disebutnya. Min dinihi, perjalanan dari apa agamanya? Syekh Abdul Qadir Jalani, kita terkenal manakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Bahkan disebutkan barang siapa yang baca manakib Syekh Abdul Qadir Jalani, maka pasti beliau akan diberikan syafaat oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Mana di antaranya kita sering ringkat ibadallah rijalallah. Makanya kalau baca itu jangan sambil bercanda, nggak boleh. Itu manakib yang paling simpat. Bahkan sholawat disebut, ada yang menyebut itu sholawat, ada yang disebut manakib, ada yang disebut hijib. Itu luar biasa itu. Ibadallah rijalallah itu luar biasa. Itu kita minta tolong tentara langit. Tentara langit saya maksudnya para malaikat. Oh, malaikat kalau udah turun kayak apa coba? Ibadallah rijalallah bizuna li adila wa kunu awna bila sanadha bi fadil. Faya Allah, faya anta, terus banyak. Caranya beda-beda itu caranya manakibnya. Ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Melayu. Itu banyak. Kan tersebar luas itu manakib Syekh Abdul Qadir. Nah, sama dari model Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Arsad Al-Banjari. Itu manakibnya ada juga. Perjalanan beliau itu.
perjalanan mekanisme ilmu, bagaimana karomahnya, bagaimana jalan torikohnya, itu diceritain semua dalam manakib itu. Tapi itu hebatnya ada aja yang nulis itu. Luar biasa itu. Diceritakan plak-plak jadi sebuah kitab. Disebut manakib. Kalau di sekumpul itu hebatnya sekumpul. Di Martapura itu yang diceritakan cuma ulama-ulama Martapura tuh hebatnya. Nih yang lah kita ngaji kemana aja, orang Betawi ngaji ke Sunda, ngaji ke Sunda, logatnya logat apa? Logat Jawa. Orang Jawa logat Jawa, orang Sunda logat Jawa, orang Betawi logat Jawa awalnya. Tapi di sekumpul di Martapura di Kalimantan Selatan tuh hebatnya mereka, walaupun gurunya awalnya Jawa, mereka nih ngaji ke Bangkalan Madura. Atau ngaji ke Jawa Timur lainnya, guru-gurunya guru-guru Jawa, logatnya dari Jawa. Utawi iki-iku segala macam. Tapi ketika kesekumpul ke Martapura dirubah jadi logat sono. Tuh hebatnya mereka tuh. Keunikan dari orang Kalimantan Selatan itu luar biasa itu. Kalau di kita kan semuanya nih ngambil kayak saya gitu, tetap aja kita logat Jawa. Mau dari manapun pasti logat Jawa dulu, dari Sunda logat Jawa. Tapi kalau di sekumpul itu langsung logat Martapura diganti itu logat Kalimantan Selatan. Itu hebatnya. Terus manakib ulama-ulama, kalau kita kan banyak nih kiai dari Banten, jarang kita ngutarainnya itu. Tapi kalau di sekumpul di Martapura, justru ulama-ulama besar dari Martapura ini yang ada khusus pelajaran disebut manakib. Jadi khusus ada pelajaran manakib, membuka manakib. Syekh Arsyad Al-Banjari misalkan, udah di situ. Syekh Saman Al-Madani, itu semua dianuin tuh. Jadi ada kadang baca Syekh Saman disebutnya. Syekh Saman itu baca manakib Syekh Saman Al-Madani itu gurunya Syekh Arsyad Al-Banjari. Pokoknya luar biasa. Nah kita nih kalau bisa tolong kita coba ikutin gaya mereka istiqomahnya dari Martapura dah. Kalimantan Selatan ini ciri khasnya, unik banget ini. Kalau orang Martapura itu, ini ada pengajian di Martapura, dia nggak nyari pengajian ke lain. Orang Martapura, misalkan sekelompok, misalkan di kelurahan di kecamatan Sekumpul nih, yaitu orang-orang situ yang mau hadir mau enggak, ya ke situ. Hebatnya mereka tuh punya alat komunikasi itu untuk membesarkan Sekumpul. Pokoknya bagaimana apapun itu untuk sekumpul aja. Yang ada cuma sekumpul, Karena mereka paham. Kenapa? Karena kemanapun mereka pergi, tapi tetap balik ke kampung-kampung juga. Tuh hebatnya orang sono. Sama kayak orang Padang. Orang Padang kemanapun juga, kalau kita lihat makan nasi Padang, lihat bagaimana lukisannya. Lukisan apa saya tanya? Lukisan apa? Lukisan Padang. Ada gitu gambar apa itu nggak ada. Saya di Bogor makan di masakan Padang, itu gambarannya di sana. Lah, bikin apa? Ada kayak apa lukisan ituan Padang. Tetap bikin kotak amal untuk ke sono juga. Kita ini nggak bisa nyontoh kita ini. Makanya orang kita ini, orang Ciledug ini kurang punya pendirian. Oh, menurut saya pribadi ini mah. Betul nggak kira? Rata-rata kita ini kayak ngata-ngata ayam. Nggak punya sesuatu yang ciri khas kita ini, kita nggak punya ciri khas. Apa ciri khas kita? Saya tanya apa ciri khas kita? Saya tanya, ada nggak ciri khas kita? Bikin ciri khas, harus punya ciri khas. Apa ciri khas orang Ciledug itu apa? Nggak ada, kita nggak punya ciri khas. Kalau kita pergi kemana-mana, orang punya ciri khas. Makanya kita sekarang membuat sesuatu hal yang baru, apa? Ciri khas. Mumpung usia kita masih muda, ciri khas. Mana contoh ciri khas kita? Tiap malam pasti kita baca maulid. Itu ciri khas orang Tawon. Ada sesuatu ciri khas. Jadi orang-orang sekumpul itu mengutamakan sekumpul. Nih channel YouTube nih, itu yang mau kan mereka jadwal sekumpul, mau di masjid manapun juga itu berderet, itu ngejejer kret. Dari yang habaibnya, dari kiai-kiainya, dari ustad-ustadnya, itu semua lengkap di sekumpul mah.
Mereka nggak pernah keluar dari zona sekumpul. Tuh hebatnya. Kalau kita kan enggak. Nah makanya kadang kita suka mencari motivasi itu. Kadang kita harus berpikir luas gitu itu. Simbol-simbol agama. Ini kadang yang membuat orang yang justru membuat orang mulia ini yang mendatangkan manakib ini. Agama. Lakisan ntar kita perjalanan agama kita apa? Kalau seandainya kita mau dibikin manakib, apa manakib kita? Apa kebanggaan dalam agama kita yang membuat bangga itu apa? Yang bisa diceritakan orang itu apa? Nggak ada. Kayak kita sekarang ntar orang kita punya ciri khas setiap malam minggu itu ada pengajian. Itu ciri khas kita. Perjalanan kita itu nggak malu-maluin. Lah kalau kita sekarang kalau mau bicara manakib kita, perjalanan ibadah kita, ibadah yang mana diomongin? Orang kita nggak punya ciri khas. Ciri khas kita mana? Ciri khas kita. Makanya saya lagi bikin ciri khas. Apa? Nanti mah kalau udah lengkap misalkan dapat 30 syair saya tentang masalah sholawat, nanti paling syair-syair sholawat saya yang akan saya bukakan di sini. Jadi kita punya ciri, mau enak mau enggak ada urusan. Ini mah cinta kita kepada Rasulullah, ini mah ciri khas kita. Kayak sekumpul begitu. Disebutnya hadroh al-banjari kan. Ciri khasnya begitu, mau orang menyebut enak ya mau kagak mereka menikmati. Itu ciri khas disebut. Manakibnya jalan, ada manakib ceritanya itu. Coba kita sarang mindset kita begitu. Kisah kita ntar membentuk sarang tawon di pesantren. Itu banyak kisahnya itu. Wah susah sedihnya, senang sedihnya, pahit manisnya. Kita asam manisnya, asam asin segala macam. Itu menjadi perjalanan kita itu. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana awal YouTube ini ada di kita nih? Bagaimana awal kita bikin konsep ke depan ini bagaimana? Itu menjadi sesuatu perjalanan yang indah. Memang hari ini kita nggak merasakan. Kenapa? Karena kita masih hidup. Ntar kalau udah mati itu mah kisahnya. Ciri khas. Ciri khas harus ada ciri khas. Wa malihi dan harta. Oh, ada orang terkenal itu menjadi mulia itu karena hartanya, tuan tanah. Betul nggak? Ada orang tuan tanah. Siapa? Makanya kalau di India itu kalau film pasti tuan tanah, tuan takur. Ciri khasnya pasti si takur. Tuan takur. Jadi kalau film India pasti tuan tanahnya adalah tuan takur. Kalau di India kalau udah bicara tuan takur pasti orang yang paling kaya. Ada orang itu berbobot itu diceritakan kisah-kisah karena kekayaan yang begitu luar biasa. Kalau kita itu zaman Pak Harto itu siapa? Keluarga cendana. Itu terkenalnya begitu, nggak mau orang suka mau nggak, itu kehebatan Pak Soeharto itu kehebatannya itu. Orang mau suka mau nggak, orang mau nilai baik mau nilai jelek, itu faktanya, itu sejarah. Nggak bisa dipungkiri, itu fakta sejarah. Lah kita apa? Sejarah kita nih apa? Makanya jangan ketika orang tua kita hebat kita merasa hebat, kita belum tentu hebat. Ketika orang tua hina belum tentu pun kita hina. Kita bisa mulia, bagaimana kita nanti perjalanan kita selanjutnya, itu yang menentukan nasib kita sendiri. Walaupun orang tua kita meninggal, orang tua kita orang susah, orang tua kita berpendidikan rendah, nggak ada urusan kita bagaimana. Yang penting tujuan kita adalah memuliakan orang tua kita. Hati-hati, hidup ini mahal. Karena yang udah kita lewati ini nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Nah, pertanyaannya ke depan bagaimana kita ntar? Hati-hati. Wajudihi, dan dari kebaikannya. Orang banyak diceritakan tentang kayak model contoh. Dulu kita nggak tahu bagaimana kisah dari Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu di Tanggul itu beliau biasa-biasa saja. Ternyata beliau di Yaman itu orang paling kaya. Karena beliau pernah mendapat hadiah dari Raja Arab, beliau bagi-bagikan kepada ulama-ulama di Yaman. Makanya di Yaman nggak percaya kalau Habib Soleh Tanggul itu bukan orang kaya. Kenapa? Karena beliau orang kaya, duit emas dibagi-bagiin kepada ulama-ulama di Yaman. Hebat Habib Soleh Tanggul. Kebaikan nggak bisa dipungkiri. Kebaikan seseorang itu nggak bisa langsung dilupakan, nggak bisa. Makanya kalau kita berbuat baik jangan suka menyebut-nyebut. Kenapa? Ketika kita menyebut-nyebut kebaikan kita, maka nanti orang akan bosan untuk menyebutkan kebaikan kita. Bahkan Allah akan menghilangkan
rasa untuk menyebut kebaikan kita itu. Biarkan orang yang menyebut kebaikan kita, kita mah nggak perlu. Nehi, jangan. Biarkan Allah yang tahu, dan Allah ntar memberitahukan kepada orang-orang. Saya tanya dulu waktu Habib Soleh berbuat seperti itu, kita ada apa enggak? Hah? Nggak ada, kita nggak ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Nggak ada. Guru sekumpul mau nggak mau duitnya habis. Wow, beliau 400 juta kemana coba? Ke Palestina. Dengan kewaliannya akhirnya kebongkar. Dengan kewaliannya beliau buka rumah nyampe di Palestina. Ngebagiin uang itu 400 juta ke tentara-tentara Palestina yang membutuhkan bantuan. 500 juta setiap minggu, bayangin coba ke Palestina. Guru sekumpul tuh. Apa beliau pernah menyebutkannya? Beliau nggak pernah menceritakan ke kita nggak pernah menceritakannya. Tapi orang-orang yang dari Palestina yang menyebutkan itu. Di Madinah, orang Madinah nggak ada yang nggak kenal dengan guru sekumpul, semuanya kenal. Kenapa? Karena terkenal guru sekumpul itu orang yang baik. Jadi orang Madinah itu, lah bayangin dari sekumpul Martapura ke sono. Makanya kadang kita melakukan perbuatan kecil kita sebut-sebut, ya hilang. Tapi bagaimana perbuatan kecil yang kita lakukan tapi nilai ta'ala jadi besar di hadapan Allah. Biarkan orang yang mengungkapkan, jangan pernah mengungkapkan kebaikan kita. Anggap aja kita mah tidak pernah melakukan perbuatan baik. Paham yang sini kira-kira? Hati-hati. Wasajatihi, dan keberanian. Bisa seseorang menjadi mulia dan terkenal dan dikenang selama-lamanya karena keberaniannya. Siapa? Dari dulu contoh Pangeran Diponegoro. Kita kenal nggak Pangeran Diponegoro? Kita nggak kenal, kita dulu hidup nggak zaman beliau. Betul nggak kira-kira? Orang tua kita aja nggak kenal. Apa sih zaman? Enggak. Ayo. Sayyidina Ali, keberaniannya. Muhammad Al-Fatih, pemuda berusia puluhan tahun, umur 20 tahun sebagian itu mengatakan, ada yang bicara 25. Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Masya Allah. Lah kita umur 25 lagi ngapain? Kita umur 20 lagi ngapain? Mungkin kita lagi hura-hura kali. Kita lagi nongkrong-nongkrong kagak jelas kali. Beliau umur segitu udah menaklukkan dunia. Udah membawa panji-panji agama luar biasa Islam itu. Ya Allah ya Rabbi. Makanya Islam ini dibawa anak-anak muda. Anak-anak, bukan orang tua, anak muda. Yang bawa Islam itu anak-anak muda, yang bisa mengembangkan Islam itu anak-anak muda. Kenapa? Karena kita masih punya tenaga. Urusan kita masih sedikit, tanggungan kita masih sedikit. Coba kalau kita udah besar, kita udah tua, nggak mungkin kita bisa fokus terhadap urusan agama. Kenapa? Urusan anak banyak, urusan bini, urusan rumah tangga, urusan nyari nafkah, betul nggak? Udah banyak betul. Nah, di Indonesia siapa? Habib Rizik. Enggak bisa dipungkiri. Sejarah akan menyatat manakibnya. Bagaimana seseorang yang bernama Habib Rizik ini begitu luar biasa. Banyak ulama cuma berani ngomong di mimbar doang. Faktanya mah nggak berani beliau. Nggak berani. Habib Rizik bukan cuma di mimbar, di medan manapun juga berani. Bahkan kasusnya waktu di pengadilan itu beliau luar biasa, jaksa sampai diem, hakim diem, beliau memaparkan selama sejam. Bagaimana beliau bisa begitu coba? Ya Allah ya Rabbi. Keberanian yang begitu luar biasa. Sampai balihonya orang takut. Sama kaosnya aja, bikin kaos tuh sekarang dapat informasi di sweeping katanya. Kalau di Jakarta di sweeping, begitu luar biasa karomahnya, itu akan terkenal. Dan sampai kapanpun juga akan tercatat oleh sejarah bahwa ada sosok di Indonesia yang seorang ulama karismatik dari Juriyah Nabi dengan tata bahasa logat Betawinya, orang yang tinggal di Petamburan, itu akan tercatat oleh sejarah. Itu suka nggak suka itu akan tercatat pokoknya. Itu disebut manakib disebutnya karena keberaniannya itu. Siapa di sini ulama paling berani? Nggak ada. Ada yang paling belakang layar doang. Beliau mah tadi luar biasa, mau di depan layar, di belakang layar, mau dimanapun lihat, ya tetap
Kalau kadang kan kita enggak jet. Itu kita kadang-kadang. Kiai-kiai banyak yang ngomong, wah cukur, giran bagaimana? Iya kagak, maaf diem. Beliau lihat keberanian menjadikan salah satu orang menjadi mulia. Ini hati-hati kita. Jangan jadi pecundang. Kira-kira di antara ini, min dinihi, wa malihi, wa judihi, wa saja'atihi, yang 4 ini kita kemana masuknya nih? Harus di antara 4 ini kita harus ada. Apakah kita orang yang baik? Apakah kita orang yang paham agama? Apakah kita yang orang yang kaya, yang dermawan? Atau kita orang yang berani dalam berjuang? Di antara 4 ini harus ada. Kalau nggak ada, kita nggak patat. Apa nggak pantas untuk dicatat dalam sejarah? Kenapa? Karena orang nggak penting kita itu. Daus menjadi apa ntar ente? Apa dari 4 ini pilih? Ente dari 4 yang ini pilih. Bonsai. Pilih holy lantern. Dari mana yang 4 ini pilih? Harus ada 4 ini. Kalau nggak ada 4 ini pecundang kita ini. Dan kalau memang Allah nggak menakdirkan kita masuk yang 4, minimal kita cinta daripada yang 4 ini. Hati-hati. Famin amarati tawadu'i hubul khumuli wa qubulul haqqi mimman jaa'a bihi min sarifin aw wadi'in. Dan dari sebagian dari ciri-ciri tawadu itu yaitu cinta atau suka menyembunyikan dirinya. Wah, Habib Rizik itu kalau udah dihitung diem beliau. Ya. Tawadunya luar biasa Habib Rizik itu. Makanya Rana Sorompet dulu sebegitu keras sama beliau, sekarang takdimnya luar biasa. Kenapa? Karena beliau dulu waktu masih belum dibukakan hidayah oleh Allah, belum dikasih hidayah Allah, dulu kenal Habib Rizik itu cuman orang yang pandai orasi, seolah-olah. Oh, ini Habib Rizik kenapa begini sini? Kenapa sih orang takut Habib Rizik? Beliau belum pernah dekat. Ketika langsung dekat dengan Habib Rizik ini, kaget setengah mati. Kenapa? Lah kok nih orang yang di luar garang betul. Kenapa nih orang kok penuh dengan kelemah lembutan ternyata? Ketika berbicara lemah lembut. Ya Allah ya Rabbi. Jaya Suprana. Beliau bukan orang Islam, orang kafir. Tapi ternyata sosok Habib Rizik itu begitu luar biasa. Sopan santunnya, tata keramanya. Tidak pernah beliau sedikit pun ingat merendahkan orang lain atau merendahkan akidah agama orang lain. Tidak pernah. Yang selama ini beliau berikan kepada kita hanyalah ketentuan jalur hukum. Biar kita ini paham. Tapi banyak lagi orang-orang munafik, orang-orang jahat tadi yang memelintir beliau ini. Seolah-olah beliau itu perusak agama orang lain, merendahkan agama orang lain. Tentang Pancasila, bagaimana beliau sangat paham dengan kelembutan beliau itu, dengan tesisnya itu membuktikan itu. Nah, kita ini harus begitu. Kelembutannya. Tiada orang yang, kalau saya saat ini kan beliau ya yang menjadi panutan. Bahkan kayak seluruh dunia itu beliau, bahkan Erdogan sendiri pun reaksi. Tentang masalah pembunuhan 6 laskar ini, Erdogan pun reaksi. Negara-negara Arab itu semua reaksi. Sebenarnya bukan 6 orang ini, bukan. Karena yang datang beriziknya. Begitu luar biasa. Kalau laskar-laskar ini kecipratan karomah beliau. Ingat loh, kecipratan laksana Habib Rizik itu lampu. Kita ini orang-orang yang mahabbah kepada beliau. Atau laskar-laskar atau para simpatisan pejuang yang mengikuti beliau ini laksana. Kita ini seperti serpihan-serpihan tembok. Kita ini kelihatan karena adanya lampu yang menyala. Habib Rizik itu lampunya. Nah, orang-orang yang benci, laksana dia berada di belakang tembok, tidak terkena cahaya tersebut. Jadi nggak ngerti Habib Rizik. Itu tawadu itu begitu. Jadi menyembunyikan jati dirinya. Beliau biasa aja. Biasa aja. Kalau kita kan kadang tong kosong nyari bunyi ya kalau kita makan. Cuma kalian kagak ada kan? Banyak banget omong. Beliau nggak biasa aja. Tapi skill otaknya ini cerdas betul. Makanya begitu ditakutin.
Yang takut sama beliau musuh-musuh Allah, musuh-musuh Indonesia. Kalau orang yang cinta NKRI, yang cinta Allah, enggak ada. Hati-hati. Wa qabulul haqqi mimman jaa'a bihi min syarifin aw wadi'in. Dan menerima kebenaran dari orang yang datang kepadanya, baik itu orang yang mulia ataupun orang yang rendah. Wa qabulul haqqi mimman jaa'a bihi min syarifin aw wadi'in. Menerima apa aja yang datang. Jadi kalau orang yang tawadu itu walaupun dia hebat, siapa aja diterima, enggak boleh menjadi eksklusif. Enggak boleh. Siapa nih? Orang pejabat, oh enggak. Siapa nih? Orang desa, silakan urus. Ini khusus pejabat di sini masuk. Kalau yang bukan pejabat nggak boleh masuk di teras. Kalau pejabat masuk ruang tamu. Pilih kasih namanya. Beliau semuanya dirangkul, ulama-ulama ini dirangkul. Guru sekumpul habis oleh tanggul, semuanya dirangkul. Bahkan lebih mengutamakan orang-orang yang biasa. Itu namanya sikap tawadu. Terima apa adanya. Makanya hati-hati, eksklusif ini godaan kita ini. Hati-hati betul. Kalau kita nggak bisa jaga diri, ya Allah ya Rabbi, bakal rusak amal ibadah kita. Sifat tawadu itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita rusak karena kita merasa wah lebih daripada orang lain. Justru semakin kita dianggap tinggi oleh orang lain, kita wajib merasa rendah. Kenapa? Karena yang tahu kejelekan diri kita, betul nggak? Yang tahu kebobrokan diri kita adalah kita. Orang tahunya cuma terang-terang doang, nggak tahu kali